Misalnya anak mengeluarkan bajunya ketika ada di ruang lingkup sekolah, anak langsung dihukum. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Sebagai ada beberapa solusi untuk mengganti hukuman itu. Terutama kita sebagai orang tua kan seringkali merasa lebih tinggi dari anak ya. Jangan melakukan hukuman, memberi hukuman lah kepada anak misalnya. Saat kita sedang emosi, orang sedang emosi ya enggak kendalian dirinya nanti kurang geng, itu tak res geng. Yang nomor 2, bertindak secara proporsional. Artinya jangan mentang-mentang ada kesalahan kecil gitu ya, tetapi kita memberikan hukuman yang fatal. Akibatnya ya nanti akan terjadi sesuatu hal yang fatal dan ini mengakibatkan trauma pada anak. Kemudian ada lagi ya, hindarilah adanya kursi hukuman. Biasanya ini yang sering melakukan ini guru BK gitu. Yang keempat, pahami terlebih dahulu lah ini. Bila ada anak yang bermasalah, sebaiknya tanyakan dulu apa yang sedang kamu lakukan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu membolos? Pasti kita berusaha untuk memberikan kesempatan kepada anak. Kenapa melakukan tindakan yang itu? Dan ada solusinya. Dan anak diajak untuk merenung serta memberikan solusi yang terbaik. Beberapa saat waktu yang kemarin ini dari inspirasi saya ketika sedang berjaga di depan bersama SMP 2A Pak Rusdianto, anak terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu, tetapi si anak tidak langsung dihukum. Jadi SMP 2A itu yang kemarin saya amati bersama anak membuat kesepakatan. Lah itu ditanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu terlambat? Itu langkah-langkah juga. Kamu terlambat gitu. Ayo push up. Biasanya kalau dulu kan begitu ya. Kamu terlambat, ayo membersihkan WC 12 jam. Kemudian ceritakanlah kepada anak sesuatu hal ya. Tadi yang kemarin saya juga amati, anak itu diminta untuk membuat historinya kenapa dia itu terlambat. Jadi menceritakan kepada guru piket gitu ya. Kenapa dia terlambat, ceritakan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan permainan ketika nanti ada di ruang kelas. Dan yang ke-8 adalah salurkan anak kepada hal-hal yang positif. Jadi anak-anak pada kegiatan-kegiatan yang sekiranya membuat dia itu merasa terpanggil, merasa terpancing motivasinya, merasa terpancing kreativitasnya. Jadi mengalihkan perhatian. Nah ini yang selanjutnya masalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Adanya keyakinan ini dibuat setidaknya berdasarkan kesepakatan bersama. Diyakini kebenarannya sehingga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi bukan karena rasa terpaksa, takut, rasa terpaksa, rasa takut, sehingga adanya kesadaran diri untuk melakukan. Nah, Bapak Ibu nyuwun pangapunten, bukannya saya pamer, tapi sedikit berbagi. Waktu yang lalu saya bersama anak-anak kelas 12 IPS 2 dan kelas 12 serta anak-anak yang saya asuh, insya Allah setelah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama kesepakatan kelas, sehingga nanti membentuk keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang bagaimana? Ya nanti dirunduk pada anak-anak. Ayo anak-anak, kita sekarang membuat kesepakatan belajar. Ketika saya nanti masuk ke kelas ini, apa saja yang ingin dilakukan supaya kelas itu berjalan KPM-nya dengan baik, misalnya seperti itu. Nomor 1 misalnya ada yang berpendapat, Bu boleh minum tidak? Silakan, tapi jangan
neng nyorot neng meripat gitu ya. Misalnya ada lagi misalnya seperti yang kemarin ini sudah nih ya, ini prosesnya. Nah, misalnya seperti itu, kecil sekali tulisannya. Misalnya kalau siswa tidak hadir tepat waktu ke dalam kelas, ayo hukumannya apa atau ada konsekuensinya? Kita menawarkan biar anak-anak nanti yang menyepakati. Oh, nanti nyanyi saja Bu, ya silakan, jangan dipaksakan. Enggak, masa begitu? Terserah anak, nanti dikembalikan lagi ke forum, istilahnya. Ya, itu berlaku untuk kelas itu saja. Nanti kelas yang lain dia lain lagi. Tapi di semua mapel. Dia monggo kalau di mapel saya iya. Kesepakatannya kita. Ya, kesepakatannya kita hanya dengan anak di kelas itu. Jadi untuk anak di kelas lain ya kesepakatan lain lagi. Lah, insya Allah dengan adanya kesepakatan ini yang diyakini kebenarannya sehingga menjadi keyakinan kelas dapat meminimalisir penyimpangan atau pelanggaran. Contohnya, maaf ketika saya masuk ke kelas, alhamdulillah misalnya yang dedembotnya telat seperti ini tadi Bisma merasa alhamdulillah waktu saya tidak terlambat. Dan ini lapor nggak terlambat lagi. Wow, nyanyi kok bullshit. Jadi sudah sepakati sendiri. Nah, ada lagi kemarin saya praktek di kelas 10 kelas 2 ya, 10-2. Saya telah membuat kesepakatan kelas di sana bahwa tiap masing-masing anak harus mau bekerja sama dengan semua teman di kelasnya. Nah, itu kesepakatan tegar. Iya, langsung tegar. Begitu tegar tidak punya kelompok. Saya tanyakan ke teman-teman kelasnya, ini gimana sih? Kita ingat kesepakatan kelas yang kemarin gitu. Oh iya Bu, ya siapa yang ingin mengatur merekrut tegar sebagai anggota kelompoknya? Kita ingat ya kesepakatan yang kemarin, konsekuensinya diingat ya. Jadi kita tidak hanya mengingatkan saja, dengan itu anak, oh saya saja Bu nggak apa-apa gitu. Itu kelompoknya AOC itu yang menerima tegar. AOC ya namanya AOC tegar. Saya saja Bu nggak apa-apa, ikhlas, bisa kok ikhlas Bu. Bu ikhlasnya kan digundul. Tapi insya Allah anak, ya, oh ya sudah berarti punya inisiatif gitu ya. Kesepakatan. Namanya juga